It's okay, I'm here for you. Bab 1. Istana Kaca yang runtuh dalam semalam. Headline 1. Detik terakhir kemewahan di jantung Jakarta. Namaku Maya. Selama 26 tahun hidupku, aku tidak pernah tahu apa artinya kekurangan. Bagiku, Jakarta adalah taman bermain pribadiku. Setiap pagi, aku terbangun di kamar seluas rumah tipe 36 dengan aroma kopi mahal dan pemandangan gedung pencakar langit dari jendela apartemenku di kawasan Sudirman Central Business District. Hidupku adalah deretan tas bermerek, pesta jet set, dan rencana pernikahan megah dengan seorang pria dari keluarga terpandang yang sudah kupacari selama 3 tahun. Namun, pepatah mengatakan bahwa roda kehidupan itu berputar, dan bagi keluarga kami, roda itu berputar begitu cepat hingga menghancurkan segala yang kami miliki menjadi debu. Semua dimulai di suatu Selasa yang mendung. Ayahku, pemilik dari perseroan terbatas Dirgantara Jaya, pulang dengan wajah sepucat kapas. Tidak ada lagi wibawa yang biasanya terpancar dari balik setelan jas mahalnya. Perusahaan kami bangkrut. Bukan sekadar bangkrut biasa, tapi hancur total. Semua aset kami disita. Rumah mewah kami di kawasan Menteng dipasangi garis pembatas. Mobil-mobil sport koleksi ayah diangkut satu persatu. Dalam hitungan jam, aku yang tadinya adalah seorang putri, berubah menjadi gelandangan kelas atas. Dunia terasa berhenti berputar saat aku melihat ibuku pingsan dan ayahku terus-menerus memohon di telepon kepada orang-orang yang dulu memujanya, namun kini bahkan tidak mau mengangkat suaranya. Ketakutan terbesar datang saat ayah dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung mendadak. Aku terduduk lemas di depan ruang ICU, meratapi nasib yang berubah 180 derajat. Di saat itulah, tunanganku, pria yang katanya mencintaiku seumur hidup, datang bukan untuk memelukku, melainkan untuk mengembalikan cincin pertunangan kami. Dia bilang, keluarganya tidak bisa berhubungan dengan keluarga yang namanya sudah kotor di berita keuangan nasional. Aku menangis hingga air mataku kering, merasa bahwa Allah sedang mengujiku dengan cara yang paling kejam. Namun, aku belum tahu bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai ketika seorang pria tua bernama Pak Broto datang membawa tumpukan dokumen hutang ayahku yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Headline 2. Syarat gila di balik hutang ratusan miliar. Pak Broto bukanlah orang sembarangan. Dia adalah pemberi hutang terakhir yang memegang sisa-sisa nafas perusahaan ayah. Di koridor rumah sakit yang dingin itu, dia memberikan sebuah pilihan yang terdengar seperti lelucon paling hambar di dunia. Dia bisa menghapuskan seluruh hutang ayah, menebus kembali rumah kami di Menteng, dan membiayai pengobatan ayah hingga sembuh total. Syaratnya hanya satu, aku harus menikah. Tapi bukan menikah dengannya. Dia ingin aku menikah dengan keponakannya yang bernama Arka. Aku sempat berpikir bahwa Arka adalah seorang pengusaha muda atau setidaknya pria berpendidikan yang setara denganku. Namun, saat Pak Broto menunjukkan foto Arka, jantungku seolah berhenti berdetak. Di dalam foto itu, Arka tampak seperti pria yang biasa kulihat mengangkut semen di proyek bangunan. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya berantakan, dan pakaiannya hanyalah kaos oblong murah yang sudah pudar warnanya. Pak Broto bilang, Arka adalah seorang yatim piatu yang bekerja serabutan di sebuah desa terpencil di pinggiran Banten. Dia hanya seorang buruh kasar, seorang pria miskin yang bahkan mungkin tidak tahu cara menggunakan sendok dan garpu dengan benar. Aku berteriak menolak. Aku merasa dihina seolah-olah harga diriku hanya seharga tumpukan kertas hutang. Bagaimana mungkin aku, Maya yang lulusan luar negeri, harus bersanding dengan pria yang baunya saja mungkin seperti debu semen? Tapi kemudian aku melihat ke dalam ruang ICU melalui jendela kaca.
Aku melihat ayahku terbaring lemah dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Ibuku terus menangis sambil memegang tas-tas belanjaan bekas yang kini berisi baju-baju ganti seadanya. Jika aku menolak, ayah akan masuk penjara dan kami akan tidur di kolong jembatan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan rasa benci yang meluap kepada nasib, aku akhirnya mengangguk. Aku bersujud memohon ampun kepada Allah karena merasa telah menjual diriku sendiri demi sebuah keselamatan yang semu. Headline 3. Pertemuan yang menghancurkan harga diriku. 2 hari kemudian, Pak Broto membawa Arka ke Jakarta untuk bertemu denganku di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku sengaja memilih tempat yang paling sepi karena aku malu jika ada temanku yang melihat. Saat Arka masuk, aku bisa merasakan tatapan jijik dari para pelayan kafe. Dia datang menggunakan sepeda motor tua yang knalpotnya mengeluarkan asap hitam pekat. Helm yang dipakainya pun sudah retak di beberapa bagian. Saat dia duduk di depanku, aroma keringat dan debu jalanan langsung menyeruak, menusuk hidungku yang biasanya hanya mencium aroma parfum mahal. Arka tidak banyak bicara. Dia hanya menatapku dengan tatapan datar, seolah-olah pernikahan ini juga bukan keinginannya. Tangannya terlihat kasar dengan bekas-bekas luka kecil, tipikal tangan orang yang bekerja keras secara fisik setiap hari. Aku membuang muka, merasa mual karena membayangkan pria ini akan menjadi suamiku. Aku mengeluarkan kata-kata pedas untuk menyerangnya, berharap dia tersinggung dan membatalkan pernikahan ini. Aku bilang padanya bahwa dia hanyalah benalu yang beruntung bisa mendapatkan wanita seperti aku karena hutang budi pamannya. Namun, Arka hanya menjawab dengan suara rendah. Dia bilang bahwa dia hanya menjalankan amanah. Kepasrahannya justru membuatku semakin marah. Aku ingin dia membalas makianku agar aku punya alasan untuk semakin membencinya. Namun dia tetap tenang, bahkan saat aku dengan sengaja menumpahkan segelas air ke arah sepatunya yang sudah jebol. Dia hanya mengambil tisu, mengelap sepatunya tanpa mengeluh sedikit pun. Di saat itulah aku sadar bahwa hidupku sudah benar-benar jatuh ke titik terendah. Tidak ada lagi pangeran berkuda putih, yang ada hanyalah seorang kuli bangunan yang akan menyeretku ke dalam kemiskinannya. Aku terus berdoa dalam hati, alhamdulillah ayah akan selamat, tapi di sisi lain aku merasa hidupku telah berakhir hari itu juga. Headline 4. Pernikahan paling hina sepanjang sejarah. Hari pernikahan itu tiba. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi bunga impor, dan tidak ada tamu undangan dari kalangan pejabat. Kami hanya menikah di sebuah kantor urusan agama yang sempit di sudut kota. Aku hanya mengenakan kebaya putih sederhana yang sudah lama ada di lemariku, tanpa riasan wajah yang berlebihan karena aku merasa tidak ada gunanya berdandan untuk pria seperti Arka. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku mengalir deras. Bukan karena terharu, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Aku resmi menjadi istri dari seorang pria miskin yang mas kawinnya hanya berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai yang jumlahnya tidak sampai 1 juta rupiah. Beberapa teman sosialitaku yang entah bagaimana mengetahui kabar ini, datang ke kantor urusan agama tersebut. Bukannya memberi selamat, mereka justru datang untuk mengambil foto dan video secara diam-diam. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka di belakang. Mereka menertawakanku, menyebutku sebagai ratu yang kini harus makan nasi aking. Salah satu dari mereka bahkan sengaja mengunggah foto pernikahan kami ke media sosial dengan tulisan yang sangat menyakitkan. Harga diriku yang selama ini kupelihara setinggi langit, kini diinjak-injak di depan mataku sendiri. Aku menoleh ke arah Arka, berharap dia setidaknya melindungiku, tapi dia hanya diam terpaku melihat lantai. Setelah prosesi selesai, Arka mengajakku pergi.
Dia bilang kami akan tinggal di rumahnya di sebuah desa di pelosok Banten. Aku melihat tumpukan koper-koperku yang dibawa menggunakan mobil pick-up tua milik Pak Broto, sementara aku harus naik ke atas motor berasap milik Arka. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan angin jalanan yang panas dan debu yang mulai menempel di kulitku. Selamat tinggal kemewahan, selamat tinggal Jakarta. Aku merasa seperti sedang menuju ke lubang penderitaan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Sepanjang jalan, aku hanya bisa menutup mata, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan saat aku bangun, aku masih berada di kamarku yang nyaman. Namun, getaran motor tua Arka terus mengingatkanku bahwa kenyataan ini sangatlah nyata dan menyakitkan. Bab 2. Perjalanan menuju ujung dunia yang menyakitkan, headline 1. Meninggalkan jejak mewah di aspal panas Tangerang. Motor tua Arka terus melaju, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta yang perlahan memudar di balik spion yang sudah bergetar hebat. Aku duduk di belakang dengan jarak yang sengaja kubuat sejauh mungkin, seolah-olah menyentuh jaket dekilnya akan membuat kulitku ikut melepuh. Angin panas dari jalanan raya Tangerang menerjang wajahku, membawa debu dan asap kendaraan yang membuat mataku perih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir di atas jok motor yang keras dan robek di beberapa bagian ini. Setiap kali motor ini melintasi lubang, tulang punggungku terasa bergeser, dan aku hanya bisa meringis sambil memaki di dalam hati. Aku menatap gedung-gedung tinggi yang kami lewati, merasa bahwa setiap jengkal jarak yang kami tempuh adalah langkah yang menjauhkanku dari martabatku sebagai seorang manusia terhormat. Kami memasuki wilayah Serang saat matahari mulai turun, namun hawanya masih terasa membakar. Arka sama sekali tidak mengajakku bicara. Dia hanya fokus pada jalanan, sesekali membetulkan posisi tas ranselnya yang tampak berat. Aku ingin sekali berteriak, menyuruhnya berhenti di hotel berbintang terdekat dan meminta kamar paling mewah, namun aku tersadar bahwa sisa uang di dompetku bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir di tempat seperti itu. Aku benar-benar bergantung pada pria kuli ini. Perasaan tidak berdaya ini adalah siksaan yang lebih berat daripada rasa lapar yang mulai menyerang perutku. Aku merasa Allah sedang benar-benar menelanjangiku, mengambil semua perhiasan duniawiku dan menyisakan aku yang hanya seonggok daging tanpa daya di atas motor rongsokan. Sepanjang jalan menuju Pandeglang, pikiranku melayang pada teman-temanku yang mungkin saat ini sedang menikmati makan malam di restoran mewah sambil menertawakan nasibku. Air mataku kembali jatuh, membasahi masker yang kupakai. Aku merasa seperti sampah yang dibuang ke pinggiran kota. Arka sempat berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan raya yang berdebu. Dia membelikanku sebotol air mineral dan sebungkus nasi rames. Saat dia menyodorkannya, aku melihat tangannya yang kotor dan dipenuhi bekas semen. Aku menepis tangannya hingga botol itu jatuh. Aku bilang padanya bahwa aku tidak sudi makan makanan murah dari tempat kumuh seperti ini. Arka hanya diam. Dia memungut botol itu, membersihkannya dengan ujung kaosnya, lalu meletakkannya di sampingku tanpa berkata sepatah kata pun. Sikap diamnya itu justru membuatku merasa semakin kecil dan hina. Headline 2. Memasuki hutan gelap di pelosok Lebak. Perjalanan berlanjut saat hari mulai gelap. Kami meninggalkan jalanan aspal yang mulus dan mulai memasuki wilayah Lebak yang jalannya hancur dan dipenuhi batu koral. Kanan dan kiri kami bukan lagi bangunan, melainkan deretan pohon karet dan hutan jati yang tampak sangat angker di bawah cahaya bulan yang redup. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya lampu motor Arka yang remang-remang menerangi jalanan di depan. Aku mulai ketakutan. Pikiranku mulai membayangkan hal-hal buruk. Bagaimana jika Arka sebenarnya adalah orang jahat yang akan membuangku di tengah hutan ini? Bagaimana jika dia ingin membalas dendam atas semua hinaan yang kulontarkan tadi?
Aku memegang pinggiran besi motor dengan sangat kencang hingga jemariku memutih. Tiba-tiba, motor itu terbatuk-batuk dan akhirnya mati total di tengah jalanan yang menanjak dan sepi. Arka turun dan mencoba menyalakan mesinnya berkali-kali, namun tidak ada hasil. Aku turun dari motor dengan kaki yang sudah mati rasa. Aku mulai berteriak histeris di tengah kegelapan itu. Aku memaki Arka, menyalahkan kemiskinannya yang bahkan tidak mampu merawat sebuah motor tua. Aku bertanya kepadanya, mengapa dia harus menyeretku ke tempat terkutuk seperti ini. Arka hanya menghela nafas panjang, dia melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahuku karena udara malam mulai terasa sangat dingin. Aku ingin melempar jaket itu, tapi rasa dingin yang menusuk tulang membuatku terpaksa memakainya. Bau jaket itu sangat aneh, bukan bau parfum, tapi bau keringat yang bercampur dengan aroma kayu dan sesuatu yang sangat maskulin yang tidak kukenal. Karena motor tidak bisa diperbaiki, Arka memutuskan untuk menuntun motor itu sambil memintaku berjalan di sampingnya. Kami berjalan berkilo-kilometer di tengah kegelapan hutan lebat. Sandal bermerek yang kupakai, yang harganya jutaan rupiah, akhirnya putus karena tidak kuat menahan medan jalanan yang berbatu. Aku terpaksa berjalan bertelanjang kaki. Setiap kali kakiku menginjak kerikil tajam, aku merintih kesakitan. Arka berhenti, dia berjongkok di depanku dan memintaku untuk naik ke punggungnya. Awalnya aku menolak dengan keras, tapi saat melihat kakiku mulai berdarah, aku tidak punya pilihan lain. Aku naik ke punggung pria yang selama ini kuhina habis-habisan. Di atas punggungnya, aku bisa merasakan detak jantungnya yang stabil dan nafasnya yang teratur meskipun dia harus menggendongku sambil menuntun motor. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit aman di dekatnya, meskipun hatiku tetap penuh dengan kebencian. Headline 3. Sebuah gubuk di balik rimbunnya pohon kelapa. Setelah berjalan hampir 2 jam, kami sampai di sebuah area yang sedikit lebih terbuka. Aku bisa melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Arka membawaku menuju sebuah bangunan kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan atapnya hanya berupa rumbia. Hatiku kembali mencelos. Jadi ini rumahnya? Ini adalah tempat di mana aku akan menghabiskan sisa hidupku sebagai istri seorang kuli? Bangunan itu bahkan lebih buruk daripada gudang penyimpanan alat-alat di rumahku dulu. Di depannya terdapat tumpukan kayu bakar dan sebuah sumur tua dengan timba yang berkarat. Arka menurunkanku di depan pintu kayu yang sudah rayapan. Dia bilang, inilah rumah yang bisa dia berikan untukku saat ini. Aku masuk ke dalam dan disambut dengan aroma lembab dan debu. Hanya ada satu dipan kayu dengan kasur tipis yang sudah mengempis. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada televisi, apalagi jaringan internet. Aku duduk di pinggir dipan itu sambil menangis sejadi-jadinya. Aku merasa Allah benar-benar telah mengambil semua harga diriku. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan hidup di tempat seperti ini? Arka masuk membawa segelas air hangat yang dia ambil dari dalam teko tanah liat. Dia meletakkannya di atas meja kayu kecil yang kakinya sudah pincang. Dia bilang, aku harus istirahat karena besok pagi kami harus bangun awal untuk pergi ke suatu tempat. Aku tidak memedulikannya. Aku hanya membenamkan wajahku ke bantal yang keras dan bau apek, meratapi nasibku yang malang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara jangkrik dan hewan hutan lainnya yang saling bersahutan. Arka sendiri tidak tidur di sampingku. Dia menggelar tikar pandan di lantai tanah dan tidur di sana tanpa selimut. Aku memperhatikannya dari balik kegelapan. Ada sesuatu yang aneh pada cara dia bersikap. Meskipun dia terlihat sangat miskin, namun gerak-geriknya tidak menunjukkan keputusasaan. Dia tampak sangat tenang,
seolah-olah gubuk reot ini hanyalah persinggahan sementara baginya. Aku bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa pamannya, Pak Broto, yang begitu kaya raya, membiarkan keponakannya hidup sebatang kara di tengah hutan seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku hingga akhirnya kelelahan membawaku ke dalam tidur yang sangat tidak nyenyak. Headline 4. Rahasia yang mulai tercium di pagi buta. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara kokok ayam yang sangat berisik. Aku melihat ke sekeliling, Arka sudah tidak ada di dalam gubuk. Aku keluar dengan langkah gontai, kakiku masih terasa sangat sakit karena luka semalam. Aku melihat Arka sedang berada di dekat sumur, sedang berbicara dengan seseorang di telepon genggamnya. Aku terkejut melihat telepon yang dia gunakan. Itu bukan telepon murah yang biasanya dipakai orang desa, melainkan sebuah perangkat yang tampak sangat canggih dan tipis, meskipun layarnya terlihat kotor karena debu. Aku mencoba mendekat untuk menguping, namun Arka segera mematikan teleponnya saat menyadari keberadaanku. Wajahnya kembali berubah menjadi datar dan tidak berekspresi. Dia mengajakku berjalan kaki lagi, katanya ada sebuah gerbang besar di balik bukit yang harus kami tuju. Aku bertanya untuk apa, tapi dia hanya menjawab bahwa dia harus melapor kepada bosnya di sana agar bisa mendapatkan uang untuk memperbaiki motor dan membeli makanan untukku. Aku menggerutu sepanjang jalan, merasa bahwa dia adalah pria paling tidak berguna yang pernah kutemui. Kami berjalan melewati jalanan setapak yang semakin menanjak. Sepanjang jalan, aku terus menghinanya, membanding-bandingkannya dengan mantan tunanganku yang selalu menjemputku dengan mobil mewah dan membawaku ke tempat-tempat indah. Aku bilang padanya bahwa dia hanyalah kecoak yang tidak akan pernah bisa menjadi elang. Arka hanya diam, dia terus berjalan di depanku, membukakan jalan dari semak belukar yang menghalangi. Langkah kami terhenti di depan sebuah dinding beton yang sangat tinggi dan panjang, yang tampak sangat kontras dengan pemandangan hutan di sekitarnya. Di ujung dinding itu, terdapat sebuah gerbang kayu raksasa yang tampak kuno namun sangat kokoh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya ada 2 kamera pengawas yang terpasang di atas gerbang. Arka berhenti tepat di depan gerbang itu. Aku berdiri di belakangnya sambil berkaca pinggang, siap meledakkan kemarahanku lagi. Aku bilang padanya, apakah ini rumah bosnya? Apakah dia akan mengemis di sini? Aku merasa sangat malu harus berdiri di sana dengan pakaian yang kotor dan rambut berantakan. Namun, saat Arka menyentuh sebuah panel tersembunyi di balik kayu gerbang itu, tiba-tiba terdengar suara mesin yang berat bergerak. Pintu gerbang itu terbuka perlahan, dan apa yang ada di baliknya membuat kata-kataku tertelan kembali ke dalam tenggorokan. Bab 3. Cahaya kebenaran yang menghancurkan kesombonganku. Headline 1. Surga tersembunyi di balik belantara lebak. Saat gerbang kayu raksasa itu terbuka sempurna, aku merasa seolah-olah baru saja melintasi sebuah portal menuju dimensi yang berbeda. Mataku yang tadinya hanya terbiasa melihat rimbunnya pohon karet dan jalanan tanah yang becek, kini dipaksa untuk melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Di depanku, terbentang sebuah jalanan aspal yang sangat halus, bahkan lebih mulus daripada jalanan di depan rumah lamaku di Menteng. Jalanan itu diapit oleh taman bunga yang tertata sangat rapi dengan lampu-lampu taman bergaya Eropa yang berkilauan. Di kejauhan, aku melihat sebuah bangunan megah bergaya modern klasik dengan pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh kolam air mancur yang menari-nari dengan anggunnya. Aku menoleh ke arah Arka dengan wajah yang penuh dengan kebingungan. Bagaimana mungkin ada istana semegah ini di tengah hutan belantara lebak yang terpencil? Apakah ini rumah bos yang dia maksud? Aku bertanya dalam hati, apakah Arka sedang membawaku ke tempat perdagangan manusia atau semacamnya? Namun,
Ketakutan itu perlahan sirna saat aku melihat sebuah helipad di sisi kanan pelataran, di mana sebuah helikopter berwarna hitam pekat dengan simbol emas sedang terparkir. Tidak jauh dari sana, ada sebuah garasi terbuka yang berisi deretan mobil-mobil mewah yang harganya hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Ada Rolls-Royce, Bentley, hingga Land Cruiser terbaru yang semuanya mengkilap seolah-olah baru saja keluar dari pabrik. Arka tetap berjalan dengan tenang, bahkan langkah kakinya kini terasa lebih berwibawa. Dia tidak lagi menunduk. Dia berjalan tegak menuju ke arah rumah utama tersebut. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah gemetar. Sandal putusku yang tadinya membuatku merasa sangat hina, kini terasa semakin tidak pantas menginjak aspal semewah ini. Aku merasa seperti alien yang masuk ke dalam dunia para dewa. Sepanjang jalan, aku melihat puluhan orang yang mengenakan setelan jas hitam rapi dan menggunakan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka berdiri tegap di setiap sudut, menjaga keamanan tempat ini dengan sangat ketat. Aku merasa ada yang salah dengan semua ini. Siapa sebenarnya bos Arka hingga memiliki keamanan seperti ini? Headline 2. Deretan mobil hitam dan tamu-tamu yang tidak masuk akal. Saat kami hampir sampai di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir emas, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang sangat berat dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat iring-iringan 3 mobil hitam besar yang dikawal oleh motor-motor besar polisi. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan kami. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa sangat takut jika kami akan ditangkap karena dianggap penyusup. Aku mencoba menarik tangan Arka untuk bersembunyi di balik pilar, namun dia justru berdiri diam di tempatnya, menatap lurus ke arah mobil-mobil tersebut. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria paruh baya dengan pakaian safari yang sangat rapi turun dari sana. Aku hampir jatuh pingsan saat mengenali wajahnya. Dia adalah salah satu menteri penting di Indonesia yang sering kulihat di televisi. Dia berjalan dengan langkah cepat menuju ke arah kami. Kemudian, dari mobil kedua, turunlah seorang pria yang sangat kukenal. Dia adalah CEO dari bank terbesar di Indonesia, orang yang tanda tangannya menentukan nasib hutang-hutang ayahku. Aku tidak bisa bernafas. Mengapa orang-orang sehebat ini ada di tempat terpencil ini? Apakah mereka akan melakukan pertemuan rahasia di sini? Aku merasa sangat kecil, merasa bahwa keberadaanku di sini adalah sebuah kesalahan besar. Aku melihat Pak Broto juga ada di sana, keluar dari mobil ketiga dengan pakaian yang jauh lebih mewah daripada saat dia menemuiku di rumah sakit. Dia tersenyum ke arahku, namun senyumnya kali ini bukan senyum kasihan, melainkan senyum yang penuh dengan rasa bangga. Orang-orang hebat itu berkumpul di depan pintu, seolah-olah sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Aku berbisik kepada Arka, menyuruhnya untuk segera menyingkir karena kita sedang menghalangi jalan orang-orang penting tersebut. Aku bilang padanya, jangan sampai kemiskinan kita membuat kita berakhir di penjara karena menyinggung perasaan para pejabat ini. Namun, Arka tidak bergeming. Dia justru melepaskan jaket dekil yang dipakainya dan memberikannya kepadaku. Headline 3. Saat seluruh dunia menunduk di depan suamiku. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang akan selalu teringat di sisa hidupku, momen yang membuat lututku benar-benar lemas hingga aku tidak sanggup lagi berdiri. Saat Arka melangkah satu langkah ke depan, secara serempak, sang menteri, sang CEO bank, Pak Broto, dan seluruh pasukan pengamanan yang ada di sana, menundukkan kepala mereka sedalam 90 derajat. Tidak ada suara sedikit pun, suasana menjadi sangat hening, hanya ada suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh hormat, mereka semua berkata secara bersamaan, "Selamat datang kembali, Tuan Muda Arka."
Kami memohon maaf atas keterlambatan penyambutan ini. Seluruh aset keluarga, seluruh dokumen penebusan hutang keluarga istri Anda, dan seluruh pasukan pengamanan telah siap menunggu instruksi Anda. Sesuai dengan wasiat terakhir kakek Anda, sandiwara 1 tahun ini telah berakhir hari ini. Anda telah berhasil membuktikan bahwa Anda bisa hidup di titik terendah tanpa menggunakan nama besar keluarga. Kini, seluruh kekaisaran bisnis keluarga besar Dirgantara kembali ke tangan Anda sepenuhnya. Aku jatuh terduduk di atas aspal. Lututku lemas seolah-olah seluruh tulang di tubuhku telah menghilang. Aku menatap Arka, suamiku yang selama ini kupanggil miskin, kuli, dan sampah. Dia menoleh ke arahku, mengulurkan tangannya yang kini terlihat sangat bersih dan kuat. Di pergelangan tangannya, kini melingkar sebuah jam tangan langka yang harganya aku tahu persis bisa membeli seluruh sisa aset perusahaan ayahku yang sudah bangkrut. Arka tersenyum kecil, sebuah senyum yang sangat tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia berkata padaku bahwa dia melakukan ini bukan untuk menghinaku, tapi karena dia ingin tahu apakah masih ada cinta yang tulus di balik kemewahan yang selama ini aku puja. Dia ingin istrinya mencintainya sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang tuan muda yang kaya raya. Headline 4. Penyesalan yang terlambat di bawah langit Banten. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungku lebih dalam daripada rasa sakit saat aku jatuh miskin. Aku teringat semua kata-kata kasarku, teringat bagaimana aku menolak nasi rames yang dia belikan, teringat bagaimana aku menghinanya sepanjang jalan di atas punggungnya. Aku merasa menjadi manusia yang paling menjijikkan di muka bumi ini. Aku telah menghina pria yang justru merupakan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawa ayahku. Alhamdulillah, ayahku selamat, tapi bagaimana dengan hatiku yang sudah telanjur kotor dengan kesombongan? Aku menangis terseduh-seduh di depan semua orang hebat itu, menundukkan kepalaku sedalam-dalamnya di depan kaki suamiku. Arka membantuku berdiri. Dia tidak membalas dendam atas semua perbuatanku. Dia justru memelukku dengan sangat hangat, memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan dari pria manapun, termasuk mantan tunanganku yang kaya raya itu. Dia bilang bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Dia sudah melunasi seluruh hutang ayahku, bahkan dia sudah membeli kembali seluruh aset keluarga kami yang disita, termasuk rumah kami di Menteng. Dia melakukannya secara diam-diam di belakangku selama ini. Dia ingin aku belajar bahwa harta hanyalah titipan Allah yang bisa diambil kapan saja, namun ketulusan hati adalah sesuatu yang abadi. Hari itu, aku masuk ke dalam istana tersebut bukan sebagai seorang putri yang sombong, melainkan sebagai seorang istri yang baru saja lahir kembali. Aku belajar bahwa di balik penampilan seseorang yang paling sederhana sekalipun, mungkin tersimpan kemuliaan yang tidak bisa kita jangkau dengan logika. Aku melihat ke arah langit Banten yang biru, berterima kasih kepada Allah karena telah mengirimkan Arka ke dalam hidupku. Sandiwara ini telah berakhir, namun hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak lagi peduli dengan tas mewah atau pesta jet set. Yang kupedulikan hanyalah bagaimana aku bisa menjadi pantas untuk bersanding dengan pria sehebat Arka, pria yang membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita pakai, melainkan pada apa yang kita berikan untuk orang lain tanpa perlu diketahui oleh dunia.